Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Freya Kalila Eugenia dengan NIM 2405113214. Di sini saya dari jurusan PPKN, kelas Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana Awan Larat 8. Di sini saya akan membuat video tentang mengamati lingkungan sekitar dengan objek yang saya ambil yaitu pasar. Saya membuat video ini guna memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Dr. Irda Sayuti MSI. Lantas, apa hubungan pasar dengan lingkungan sekitar? Tahukah teman-teman semua bahwa pasar memiliki berbagai dampak bagi lingkungan kita, baik dari segi ekologi, ekonomi, sosial budaya, hingga menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Lantas, apa solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah dampak-dampak tersebut agar tidak terus berkembang? Yang pertama ada dari aspek ekologi. Pasar tradisional seringkali mengalami masalah kebersihan dan pengelolaan sampah yang kurang baik, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan bau tak sedap. Limbah cair pasar biasanya juga tidak terkelola dengan baik, sehingga dapat mencemari air tanah. Selain itu, polusi udara serta kebisingan dari aktivitas pasar dan kendaraan pengunjung juga dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Pasar tradisional menjadi sumber penghidupan bagi pedagang kecil dan UMKM, serta berkontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD dan ekonomi kerakyatan. Namun sayangnya, banyaknya pasar modern yang juga menjual bahan-bahan dapur dapat menimbulkan persaingan yang nantinya akan menyebabkan penurunan pengunjung dan omset pedagang pasar tradisional. Penurunan omset juga dapat terjadi karena adanya faktor pasca revitalisasi akibat meningkatnya biaya operasional seperti retribusi dan iuran kebersihan. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek sosial budaya. Yang pertama, pasar tradisional sebagai ruang interaksi komunikasi, tempat pertukaran informasi dan budaya antar pedagang dan pembeli. Yang kedua, pelestarian tradisi melalui praktik tawar-menawar dan pola hubungan kekeluargaan antar pedagang. Yang ketiga, pembentukan identitas lokal melalui penjualan produk khas daerah, seperti ada cabai dari Bukit Tinggi dan ada juga cabai dari Medan serta lain sebagainya. Namun, adanya modernisasi juga dapat berpotensi mengikis nilai-nilai sosial ini jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kalau tadi kita telah membahas mengenai sebagian besar dampak positif pasar bagi lingkungan, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu penurunan pendapatan pedagang pasar tradisional akibat berkurangnya pengunjung karena persaingan pasar modern. Yang kedua, kerusakan lingkungan akibat sampah dan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Yang ketiga, perubahan sosial yang mengikis nilai-nilai kekeluargaan dan interaksi informal di pasar tradisional. Serta yang terakhir, ketidaknyamanan dan ketertiban pasar yang kurang terjaga. Lantas, apa solusi dan mitigasi yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan ini? Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik dengan menggunakan tas belanja ramah lingkungan guna mengurangi limbah plastik di pasar. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R, reduce, reuse, and recycle, untuk mengurangi sampah dan mengubah sampah organik menjadi kompos. Yang ketiga, menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai seperti saluran pembuangan air limbah atau SPAL dan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL untuk mencegah pencemaran air dan penyebaran penyakit. Dan yang terakhir, menugaskan petugas khusus kebersihan pasar untuk mengontrol dan membersihkan pasar secara rutin. Nah, mari kita bersama-sama mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pasar, serta mari kita menjaga kenyamanan dan kesehatan masyarakat di sekitar pasar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.